Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ibu-ibu, para muslimah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan bagi kita bila pagi menjelang siang ini Allah kumpulkan kita di rumah Allah yang sangat bersih, yang sangat indah. Berkumpul tak hanya untuk silaturahmi, tapi juga untuk menambah ilmu dan juga mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang berlipat-lipat ini harus kita syukuri dulu dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian, tema kita unik saat ini, yaitu menjadi keluarga bahagia dunia akhirat. Saya mau tanya dulu, ada yang belum berkeluarga di sini? Satu orang ya. Oh, dua, karena masih anak-anak ya. Karena temanya tentang keluarga. Yang sudah berkeluarga, sudah bahagia belum? Sudah. Bahagianya musiman atau tidak? Mungkin pas tanggal 6 senengi ora jamak, tanggal tua mecep terus ya. Kemudian pertanyaan ketiga, siapa yang pengen bahagia dunia akhirat? Semua pengen ya? Yang nggak pengen boleh pulang. Tema ini sepertinya ringan, sering kita dengar, padahal tentu tidak mudah untuk menggapainya. Dibutuhkan kesungguhan, tak hanya kesungguhan dalam berusaha, tapi juga kesungguhan dalam menuntut ilmu agar dalam berkeluarga kita bahagia. Bahagiane orang mung ning alam dunya, tapi juga di akhirat. Tapi kita awali dulu agar semuanya bahagia dunia akhirat. Kita awali dulu dengan membaca satu doa yang ada di surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah, terus wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tolong kalau baca doa ini yang lengkap ya Bu. Kalau baca doa ini yang lengkap, karena apa? Di ayat 200 hingga 201 Allah singgung ada orang, ada kelompok, ada keluarga yang dia kalau doa sapu jagat dipotong. Rabbana atina fid dunya ta'til. Cuma sampai fid dunya. Dia hanya pengen sukses di dunia, pengen bahagia di dunia. Mbuh rawuh akhirat, masa bodoh surga, masa bodoh akhirat, yang penting di dunia dia
senang. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Maka Allah menyinggung dengan ayat yang luar biasa ini. Memang ada orang yang pokoknya seneng ibadah, pokoknya seneng. Jadi di dunia ini dia lakukan apa saja yang membuat dia bahagia. Ada peluang selingkuh, dia selingkuh. Ada peluang korupsi, dia korupsi. Ada peluang ninggalin ibadah, dia dengan santainya meninggalkan ibadah. Saya mau tanya, ada enggak orang Islam yang meninggalkan sholat? Ada enggak? Banyak. 2 atau 3 hari yang lalu saya posting, wajar hidup jadi runyam, keluarga jadi berantakan karena apa? Ada di antara anggota keluarga yang nekat meninggalkan sholat. Ini contoh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahkan berpesan, orang yang sengaja meninggalkan sholat wajib itu dosanya lebih besar dari dosa-dosa besar. Zina itu dosanya besar nggak? Besar. Zina dosanya sangat besar. Merampas harta orang dosanya sangat besar. Mencuri harta orang dosanya sangat besar. Membunuh orang dosanya sangat besar. Mabuk-mabukan dosanya sangat besar. 5 ini dikumpulkan dosanya masih kalah besar dibanding sengaja meninggalkan sholat wajib. Maka jangan diremehkan kalau ada anggota keluarga belum sholat, karena ini penting sekali. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Allah sampai menandaskan di surat Toha ayat 132. Jangan pernah kalian sekeluarga meninggalkan sholat. Suruhlah keluargamu, kata Allah, untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah saat menyuruh keluarga sholat. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Allah tandaskan setelah memerintahkan sekeluarga sholat, Allah kemudian mengkhabarkan setelah Allah, suruhlah keluargamu sholat, sabarlah dalam menyuruh. Kami tidak meminta rezeki pada kalian, tapi kami yang ngasih rezeki kalian, dan kesudahan yang baik untuk orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Ahli tafsir sepakat, yang menjaga sholat sekeluarga insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah. Yang pengen lancar rezeki angkat tangan. Ini sering-sering saya angkat tangan begini ya, biar sehat ya. Sing ora adus, sing durung adus ya konangan ya. Sehat semuanya? Oke, alhamdulillah, luar biasa. Bu, ini baru permulaan, ini baru pembukaan. Intinya apa? Pasti semua merindukan sekeluarga bahagia dunia akhirat. Maka tadi langkah pertama yang paling gampang tadi apa? Rabbana atina, terus fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan sampai doanya dipotong. Al-Baqarah ayat 200 hingga 201. Dibuka nggih? Allah singgung ada manusia, ada keluarga, ada kelompok yang sengaja memotong doa sapu jagat. Gimana motongnya tadi, Bu? Rabbana atina fid dunya. Hasanahnya nggak dia baca, dia nggak mau. Tapi orang yang beriman, kalau doa itu lengkap. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bu, arti hasanah itu apa? Arti hasanah itu baik, bahagia, sejahtera, selamat, dan seterusnya. Maka Ibnu Katsir, ahli tafsir namanya Ibnu Katsir,
berpesan, siapa yang sering membaca doa sapu jagat ini, dia nggak cuma dijamin nanti masuk surga, bahagia di surga, tapi juga dijamin bahagia di dunia. Apa yang dia inginkan kalau itu baik akan dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah. Pengen buatan Bu? Pengen buatan? Iya. Yang kedua, ini ringan-ringan, semoga bisa diamalkan. Kalau pengen bahagia, tadi sudah saya singgung tadi, jangan lupa kebahagiaan hakiki itu kebahagiaan dunia akhirat. Maka sekeluarga jangan tinggalkan sholat. Ya sewu. Kadang orang kalau lagi punya masalah dikon sholat pripun Bu? Mbok sholat, alah sholat. Kata lagi, sholat itu apa? Dia meremehkan sholat. Misalnya punya usaha, maju, ya, sholatnya rajin. Tapi ketika terjatuh, mestinya harus tambah rajin biar ditolong oleh Allah. Kenyataannya wonten lho, sing usahane maju bareng dibangkrutke, dia akhirnya tidak mau sholat. Allah nggak sayang sama aku, nyatanya usahaku dibangkrutke. Naudzubillah min dzalik. Betapa banyak orang yang sekarang ahli maksiat, kalau ditanya ternyata sebagian dari mereka dulunya ahli sholat. Bahkan ada wanita nakal dulu ahli sholat, tetapi ketika punya hutang, punya tanggungan, nggak selesai-selesai, kemudian suaminya kabur dengan wanita lain, mestinya dia harus lebih mendekat kepada Allah dengan wasilah sholat. Betul? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Al-Baqarah 153. Kalau ada masalah, tadi masalahnya menumpuk dia, hutang nggak lunas, suami kabur sama wanita lain, mestinya minta tolong kepada Allah dengan wasilah sabar dan sholat. Kenyataannya dia apa? Nggak kuat, akhirnya mulai meninggalkan sholat. Akhirnya karena pusing, tetap nggak selesai masalahnya, akhirnya dia apa? Mohon maaf, didekati setan berbentuk manusia. Setan itu bentuknya berapa Bu? Minal jinnati wanas. Ada yang bentuk jin dan bentuk manusia. Dirayu temennya yang nakal, saiki ngene wae, mbangane nyambut gawe ya angel. Saiki dodolan awak wae. Dodolan awak niku napa? Menjual diri, menjual harga diri. Na'udzubillah min. Semoga itu menjadi pintu hidayah. Surat Al-An'am 125. Apa itu? Hidayah itu enggak bisa serta-merta datang, harus dicari. Kemudian nanti kalau sudah sungguh-sungguh mencari, Allah akan pilih dia dapat hidayah atau tidak. Famay yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Orang kalau sudah dikehendaki dapat hidayah oleh Allah, maka hatinya berbunga-bunga menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya program televisi namanya Berdoa Yuk. Itu anak-anak kecil, ya, masih kecil-kecil, kita ajak setiap satu episode menghafal satu doa. Ya, Masya Allah. Sepertinya sepele, tapi itu penting sekali. Doa itu penting. Ad-doa muhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Karena sholat pengertiannya apa? Kumpulan doa yang didahului dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi bersabda, kalian sholatlah sebagaimana kalian wahai sahabat melihat aku sholat. Ya harus ada rukuknya, ada sujudnya, dan seterusnya. Ya Bilal, arihna bis shalah. Nabi selalu bilang ke Bilal. Bilal ngertos Bu?
muadzinnya di zaman Nabi. Wahai Bilal, yuk kita istirahat, kita ngeleremke hati, kita rileks, biar nggak stres, biar bahagia dimunculkan lagi dengan sholat. Maka Nabi bersabda, ya Bilal, arif Nabi sholat. Ya, leren sih. Nah kita leren gimana? Kelikaran gitu, kelikaran atau kuliner. Kalau Nabi enggak, istirahatnya Nabi itu sholat. Kita sholat. Biar rileks lagi, tidak penat, tidak lagi pusing, kemudian kebahagiaan dimunculkan oleh Allah itu dengan salat. Saat itu Siti Aisyah protes, ya Rasulullah, ngapain engkau sholat tahajud sampai kakimu bengkak-bengkak? Engkau kan sudah dijamin masuk surga oleh Allah, sudah dijamin masuk surga. Bahkan engkau yang megang kuncinya surga, nanti engkau yang buka pertama kali dan masuk pertama kali. Ngapain repot-repot sholat tahajud sampai bengkak? Tahu Bu tahajud Nabi Bu? Allahu Akbar. Ya, setelah beliau iftitah baca Al-Fatihah, suratnya yang dibaca apa kalau pas tahajud? Satu Al-Baqarah, yang kedua Ali Imran, yang ketiga An-Nisa. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, baru rukuknya lamanya sama dengan ketika tadi berdiri. Nek awake dhewe kinten-kinten tahajud macane surat apa? Jujur. Kul a'udzu birabbin, tambahannya biasanya inna'a sama wal as sama. Yang menarik adalah ketika Aisyah protes, ya Rasulullah, mengapa engkau sampai bengkak-bengkak kakimu gara-gara tahajud lama banget? Sujud lama, rukuk lama, berdiri lama. Kamu dari jalan masuk surga, kata Aisyah. Apa kata Nabi? Afala agun abdan syakura. Apa aku nggak boleh jadi hamba yang pengen bersyukur? Nabi itu bahagia, luar biasa bahagia beliau, maka beliau bersyukur. Wujud syukurnya biar kebahagiaan tetap terpatri di hati dengan apa? Salat tahajud. Maka resep kedua kalau pengen bahagia dunia akhirat, sekeluarga bahagia dunia akhirat, salat. Ya salat wajib, ya salat sunnah. Saya mau tanya, salat duha gunanya untuk apa? Jadi salat duha itu sebetulnya tidak semata untuk melancarkan rezeki, bahkan yang utama itu untuk bersyukur. Sedekah itu kan bersyukur ya Bu, betul? Kita ngasih itu berarti kita bersyukur. Kalau dikasih beda. Kita ngasih, mensedekahi ros itu apa? Sendi-sendi di tubuh kita, ya, itu kita sedekahi dengan sholat duha. Makanya sholat ini penting sekali. Dengungkan di dalam rumah. Kalau perlu dikasih apa ya, semacam apa ya, tulisan apa, spanduk atau apa, sholatlah sebelum disolatkan, gitu ya Bu ya. Karena kenyataannya di keluarga kalau kita nggak tegas dalam masalah sholat, kadang apa, orang menyepelekan sholat ibadah. Main game asik banget, pripun gitu Bu. Nek adzan mandek mboten gitu anak-anak itu. Kadang adzan tetep bablas. Kalau orang tuanya nggak jueh, mandek sih wis adzan, dia akan terus main HP, betul? Wong kadang nggak cuma anak-anak kok, mbokne ya bapakne ya. Nauzubillah min dzalik. Maka yang kedua resepnya apa? Resepnya apa? Salat. Ini sederhana, ringan, mudah diamalkan kalau sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang mau sungguh-sungguh ya berdoa terus menjaga salat, insyaallah diberi banyak jalan sukses oleh Allah, termasuk jalan bahagia oleh Allah. Surat Al-Ankabut ayat 69. Maka bersungguh-sungguh, jangan sampai malas
malasan. Cirinya orang munafik itu apa? Kalau sholat, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu cirinya apa? Kalau mereka sholat malas. Maka jangan sampai kita jadi orang munafik. Kita sungguh-sungguh sholatnya agar dijamin sekeluarga bahagia dunia akhirat. Tadi Toha 130 tadi untuk keluarga loh Bu. Surat Toha 132. Itu sholat gak cuma untuk diri sendiri, tapi apa? Wa'mur ahlaka, suruhlah keluargamu semua tanpa terkecuali untuk mendirikan sholat. Ini resep yang kedua. Resep yang keberapa sekarang? Masih pengen semuanya bahagia dunia akhirat? Masih, saya juga pengen. Yuk resep ketiga kita jalankan bareng. Di Al-Quran sudah diberikan contoh keluarga-keluarga yang bahagia dunia akhirat. Tapi saya pengen pesan untuk diri saya dan juga ibu semuanya, ukuran bahagia itu enggak selalu bergelimang harta. Ukuran bahagia juga enggak selalu urusannya lancar semua. Betul? Ukuran kebahagiaan itu yang paling utama adalah ketika Allah ridho dengan kita. Itu ukuran paling utama dari kebahagiaan. Kalau Allah ridho, itu kebahagiaan sejati. Meskipun banyak harta, bisa plesir kemana-mana, sarapan di Indonesia, makan siang di Amerika, kurang kawian ya. Tapi ada loh orang seperti itu. Tapi Allah nggak ridho, maka itu bukan sebuah kebahagiaan. Itu bisa jadi malah sebuah apa? Istidraj. Istidraj apa? Dilulu. Seperti anak kecil penean yang pohon, ibunya bilang, "Leh, jangan penean nanti jatuh." Malah nggak mau. Akhirnya, "Lehmu nggak usah, leh sing dhuwur kono ya, Le ya." Itu namanya istidraj. Di dalam Al-Quran Allah sudah beri contoh keluarga-keluarga yang mereka bahagia dunia akhirat. Yuk kita buka dulu surat An-Nahl. Surat apa Bu? Ayat pinter. Belum saya sebutkan ya. Surat An-Nahl ayat 122. Surat apa? Ayat berapa? 120. Di dalam surat An-Nahl ayat 122 Allah menggambarkan sosok orang jadi seseorang ya. Allah menggambarkan sosok Nabi dan Rasul berikut keluarganya yang sudah terbukti bahagia dunia akhirat. Itu ada di surat An-Nahl 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Surat apa tadi? Ayat 122. Wa atainahu fid dunya hasanah, dan telah kami, ya kami maksudnya Allah, dan telah kami akui dia ini dan keluarganya sukses bahagia selama di dunia. Wa fil akhirati minas sholihin, dan dia di akhirat juga termasuk orang-orang yang soleh. Maksudnya apa? Dia juga sudah dijamin bahagia di akhirat.
Siapakah sosok ini? An-Nahl ayat 122. Siapakah sosok ini? Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi siapa, Bu? Alaihis salam. Ternyata Allah mengakui atau memberikan pengakuan ada seseorang berikut keluarganya, karena keluarga itu nempel di seseorang, sudah terbukti sukses di dunia dan akhirat, sudah terbukti bahagia di dunia dan akhirat. Siapakah dia? Nabi Ibrahim alaihis salam. Yang menarik di 123 terusannya, sampai karena Nabi Ibrahim sudah diakui sukses dunia akhirat, kemudian Allah berfirman, wa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sampai kemudian Allah berfirman di ayat 123, dan kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, maksudnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti, untuk meneladani, untuk mencontoh Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Muhammad loh, panutan kita, disuruh mencontoh, meneladani Nabi Ibrahim alaihis salam, karena Nabi Ibrahim sudah terlebih dahulu atau duluan sukses bahagia dunia akhirat, sekeluarga sukses. Bu, Nabi Ibrahim istrinya berapa? Yang masyhur 2, ya, karena ada yang bilang 3. Tetapi yang diterangkan khusus untuk contoh kita semuanya, teladan kita semua, bahkan Nabi suruh meneladani Nabi Ibrahim. Beliau ini punya 2 istri. Yang pertama namanya Siti Sarah, cantik jelita, sampai raja saja suatu saat ada yang pengen merebut Siti Sarah dari Nabi Ibrahim. Singkat cerita, ternyata apa? Ketika nikah pertama kali dengan Siti Sarah, Nabi Ibrahim diuji mandul sampai 80 tahun. Jadi sampai 80 tahun tidak punya anak. Karena nggak punya anak, karena ini suami soleh, istrinya solihah. Akhirnya apa? Istri yang solihah ini menyuruh Nabi Ibrahim untuk nikah lagi. Wahai suamiku, agar ada keturunan yang turun-temurun dari kita, tolong kamu nikah lagi. Ini hebatnya keluarga begini nih ya. Tapi Nabi Ibrahim gak langsung, iya oke, gak gitu. Maaf istriku, aku gak apa-apa gak punya anak. Aku sudah cukup bahagia denganmu, meskipun sampai setua ini 80 tahun, nggak apa-apa. Jangan, kata istrinya. Akhirnya dipaksa-paksa di Sarah. Akhirnya Ibrahim terpaksa, terus karo sopo. Nek wong saiki kan wis duwe simpenan sik ya. Iya. Begitu dikon langsung mangkat. Nah, iki bedane wong saiki karo wong biyen. Itu oknum ya. Akhirnya Ibrahim, sama siapa? Apa ada yang mau sama aku, udah tua? Akhirnya apa? Siti Sarah nunjuk, tuh nikah sama Siti Hajar, pembantu kita. Karena yang nyuruh istri beliau dengan penuh ridho dan keikhlasan, akhirnya apa? Nabi Ibrahim nikahlah dengan Siti Hajar. Ternyata baru nikah cespleng langsung hamil. Karena hamil, akhirnya Siti Sarah cemburu. Gitu ya. Ya karena Nabi Ibrahim lama punya istri, nggak punya anak, begitu nikah lagi kok langsung bisa hamil, kan seneng ya Bu ya. Kegembiraannya nggak bisa disembunyikan, akhirnya Siti Sarah cemburu. Mas Ibrahim kan nggak mungkin ya Nabi kayak gitu, Mas Ibrahim
sana ungsikan istri keduamu ke tempat yang jauh, yang aku nggak bisa lihat, yang aku nggak bisa dengar beritanya. Ungsikan sejauh mungkin. Singkat cerita, kemudian Siti Hajar diajak mengungsi ke padang pasir yang sangat tandus, tidak ada pohonan sedikit pun, dan itu di dekat Ka'bah. Maka ada doa Nabi Ibrahim yang sangat terkenal, surat Ibrahim ayat 37 itu ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku telah ungsikan keluargaku, yaitu sahabat tadi, istrinya tadi siapa namanya? Siti Hajar. Aku telah ungsikan ke padang pasir yang sangat tandus di dekat Ka'bah. Padahal Nabi Ibrahim tinggalnya awalnya di mana? Palestina, di Masjidil Aqsa. Jadi istri pertama di Masjidil Aqsa, istri kedua di Makkah Al-Mukarramah. Bayangkan, Masya Allah, luar biasa, ujiannya luar biasa. Tetapi ternyata apa? Setelah Siti Sarah mengizinkan Nabi Ibrahim nikah lagi, dan setelah Siti Hajar istri kedua hamil melahirkan siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Gak lama kemudian setelah peristiwa penyembelihan itu ya Bu ya, berarti Nabi Ismail sekitar usia 13 tahun. Setelah itu ternyata Allah kasih anugerah untuk Siti Sarah yang sudah mandul 80 tahun, yaitu diberi kehamilan oleh Allah. Kemudian lahirlah dari Siti Sarah yang sudah usia 80 tahun itu seorang anak yang luar biasa, oleh Allah juga diangkat jadi nabi, yaitu Nabi Ishaq. Maka Nabi Ibrahim nangis luar biasa. Itu digambarkan di surat Ibrahim ayat 39. Apa itu? Alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibar wahabali 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Ya Allah, matur nuwun sangat ya Allah, kula niki pun tuwi, nek tua banget apa? Kula pun tuwi, bojo kula pun tuwi. Kami sudah sama-sama kakek nenek, tapi engkau kasih dua anugerah, yaitu Ismail dan Ishak. Sungguh Allah itu mendengar semua doa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, sudah kakek nenek bisa hamil istrinya, karena Allah kalau sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka tolong yang di sini punya masalah, ini wajah-wajah saya lihat ada masalah di sini. Sing duwe masalah, apa meneh masalah mau cili-cili ya, utang rong lunas ya, mau rong sida sarapan, masuk angin rong dino, cilik. Ya. Anak kadang sedikit susah diatur, kecil. Nabi Ibrahim ujiannya sangat besar, tetapi apa? Diberi anugerah luar biasa. Maka beliau bersyukur. Di surat Ibrahim ayat 39, ya Allah, aku sudah tua, ternyata Engkau masih berkenan anugerahi kami anugerah yang luar biasa, yaitu dua anak, satu Nabi Ismail alaihissalam, yang kedua Nabi Ishaq alaihissalam, yang kemudian turun temurun ya dari Nabi Ismail kemudian sampai kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad kemudian Nabi Ismail kemudian Nabi Ibrahim, dari Ishaq nanti turun lagi sampai Nabi Isa alaihi salam. Makanya Nabi Ibrahim dijuluki apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi, wal mursalin, dan bapaknya para rasul. Subhanallah. Bu, jadi sebetulnya istri itu nggak masalah satu atau dua. Nah, ibu pengennya satu tak? Menjadi yang satu-satunya ya, kayak lagu Nyari Lasso itu ya, engkau lah satu-satunya. Dewa 19 Ben. Bu,
Nabi Ibrahim memang dianugerahi khusus karena beliau nabi ya, 2 istri, dua-duanya salihah. Kemudian anaknya soleh. Nabi Ibrahim soleh, istrinya salihah, anaknya soleh. Maka di surat An-Nahl ayat 122, Nabi Ibrahim dinobatkan jadi sosok dan juga keluarga yang sudah sukses bahagia dunia akhirat. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah mencontoh Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Muhammad suatu saat ditanya, ini terkait dengan surat Al-Ahzab ayat 56, Bu. Sudah hafal semua insyaallah ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Terus ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau salam denganmu kami bisa karena tiap hari ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Intinya kalau salam kami paham, tapi kalau salawat kepadamu gimana caranya? Karena di surat Al-Ahzab 56 tadi Allah merintahkan seluruh orang beriman untuk bersalawat kepada Nabi, karena Allah dan malaikat juga salawat kepada Nabi. Akhirnya Nabi bersabda, kalau salawat itu begini, kata Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah ini yang terkait kajian kita. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Mengapa dalam selawat Nabi pengen dimuliakan seperti Nabi Ibrahim dan keluarganya? Kok tidak pengen misalnya Nabi Adam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Adam wa ala ali Adam? Kok enggak begitu? Atau Idris, atau Nuh, atau yang lain. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena di samping ini perintah dari Allah. Yang kedua karena memang keluarga Ibrahim ini terbukti bahagia dunia akhirat, karena ada nabi-nabi yang bahagia di akhirat karena beliau masuk surga, tapi di dunia tidak bahagia. Contoh siapa? Di surat At-Tahrim ayat 10, Nabi Nuh dan Nabi Lot. Beliau bahagia karena insya Allah dijamin masuk surga. Tapi ketika di dunia sedih karena apa? Istrinya tukang maksiat. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot itu membangkang dari Allah dan Rasulnya. Makanya di akhirat memang beliau bahagia, tapi di dunia sedih nggak, Bu? Nyuruh istrinya, misalnya, istriku jangan gosip, malah gosip misalnya. Istriku tolong ibadahlah, malah dia nggak mau ibadah. Kira-kira sedih nggak, Bu? Sedih banget. Bahkan yang Nabi Lot itu istrinya itu tukang memberitahu, Bu. Kalau di Nabi Lot ada tamu laki-laki cakep gitu, istrinya pergi langsung, wong lanang, neng rumahku ada ono tamu wong lanang ganteng-ganteng. Kan saat itu laki-laki naksir laki-laki, perempuan naksir perempuan. Istrinya malah tukang begitu. Na'udzubillah min. Ada juga yang terbalik, istrinya baik, dijamin masuk surga, bahagia di surga, meskipun di dunia sedih melihat suaminya yang bengis, tukang bunuh orang, kejam. Siapakah dia? Siti Asiyah. Suaminya siapa namanya? Maka jangan cari suami yang namanya Fir'aun. Bu, surat At-Tahrim ayat 12 ya. Kalau tentang Siti Asiyah yang dia solihah tapi suaminya kafir, itu di At-Tahrim ayat 12. Kalau di At-Tahrim ayat 10 itu suaminya baik tapi istrinya jahat. Sehingga salah satu anak dari Nabi Nuh karena istrinya tukang maksiat, ada
salah satu anaknya Nabi Nuh yang ikut ibunya, siapa namanya? Kan'an atau Kon'an, ikut kafir, ikut membangkang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang paling ideal di antara para nabi dan rasul adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam bersolawat itu beliau merindukan dimuliakan seperti Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Yuk kita baca bareng yuk. Ini adalah solawat yang paling bagus di antara semua solawat yang ada. Solawat yang paling sempurna di antara solawat yang ada. Maka diabadikan dalam salat di tasyahud ya. Yuk kita baca bareng. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nabi menandaskan kepada para sahabat, kamu kalau bersolawat baca itu. Ini ada kaitan karena memang keluarga yang sudah terbukti ideal, bahagia dunia akhirat, dijamin oleh Allah di surat An-Nahl 122. Nabi siapa tadi? Ibrahim alaihis salam. Maka Nabi Muhammad merindukan juga seperti Nabi Ibrahim. Dan alhamdulillah Nabi Muhammad berhasil nggak? Berhasil. Beliau dengan 10 istrinya insya Allah dijamin masuk surga. Istri beliau dijuluki Ummul Mukminin. Statusnya Nabi Muhammad SAW dengan para istri beliau yang dijuluki Ummul Mukminin insya Allah semuanya masuk surga. Maka ibu-ibu tolong dicontoh istri-istri beliau. Ada istri beliau bukan dicontoh nikah poligaminya loh ya, tapi kalau ada yang mampu adil boleh. Yang saya pengen tandaskan, ibu-ibu mencontoh karakter istri-istri beliau itu luar biasa. Ada istri beliau yang suka bersedekah, Bu, yang suka bisnis. Ada, namanya siapa? Zainab binti Jahsy. Itu istri Nabi yang seneng usaha ya, homemade kayak gitu ya, atau usaha apa aja. Sekarang mungkin usaha online. Tapi hasilnya ya di samping untuk menghidupi anak-anak juga yang utama apa? Disedekahkan. Bahkan ketika Rasulullah wafat, kemudian istri para nabi dijamin ekonominya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Jatah yang diberikan dari Khalifah Umar bin Khattab itu disedekahkan lagi. Itu saking senang sedekahnya. Ada yang ahli sedekah, ada yang ahli silaturahmi ya. Masya Allah. Dan masih banyak lagi, nanti lain waktu kita bahas ya. Karena sekarang tentang keluarga, resepnya jangan lupa. Yang pertama apa tadi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 201. Kemudian yang kedua resepnya apa tadi? Sholat. Sholat itu yang utama justru untuk menenangkan hati, untuk rileks. Bahkan Nabi itu kalau pengen istirahat ngajak Bilal untuk sholat. Juga yang utama untuk bersyukur. Maka tolong sekeluarga sesuai perintah Allah di surat Toha 132, sekeluarga jangan sampai meninggalkan sholat. Ini kunci bahagia dunia akhirat. Karena apa? Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Bedanya orang mukmin dan kafir itu meninggalkan sholat. Kalau udah nekat meninggalkan sholat, sudah termasuk orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan di surat Maryam ayat 59 nanti dibuka, Bu. Surat Maryam ayat 59, orang yang sengaja melalaikan sholat, sengaja meninggalkan sholat, apa meneh sak keluarga ra sholat kabeh kecuali Idul Fitri, kalau Idul Adha, maka dia akan disesatkan oleh Allah. Surat Maryam ayat 59.
Yang keempat, resep yang keempat atau yang ketiga? Yang ketiga tadi sudah. Contohlah siapa tadi? Nabi Ibrahim alaihis salam, yang sabarnya luar biasa, ujian bertubi-tubi tapi beliau lulus. Masya Allah, Bu. Salah satunya beliau diuji apa, Bu? Dibakar dengan api yang sangat besar. Yang bakar siapa? Raja Namrud. Itu ujian yang luar biasa juga. Ada di surat As-Saffat ayat 102 ya. Maaf, bukan. Ada di Al-Anbiya ayat 69. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Surat Al-Anbiya ayat 69. Itu mengapa Nabi diberi mukjizat api bisa dingin? Karena saking solehnya beliau, saking baiknya, solehnya, sabarnya, Masya Allah. Akhirnya dibakar pun tidak mempan. Ini saiki ono sing atraksi dibakar mempan bareng ya, Bu ya. Itu beda ya. Kalau itu mukjizat ya, murni dari Allah. Ujian yang kedua apa? Beliau juga pernah diuji, anaknya yang lucu, yang soleh, yang imut, 13 tahun disuruh bisa boleh. Surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manam inni azbahu. Jadi Allah berfirman menggambarkan saat itu, falamma balagha ma'hu sa'ya. Ketika Nabi Ismail mulai bisa tumbuh remaja, lucu-lucunya, sregep, nolong orang tua, akhirnya Allah menginstruksikan lewat mimpi sampai 3 kali agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Tapi di luar dugaan, nah ini contoh, bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya juga soleh. Maka Nabi Ismail ketika mau disembelih gimana? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, sembelihlah aku, ikuti perintah Allah, insya Allah kau dapati aku menjadi anak yang sabar. Kira-kira nih anak saat ini dibeleh ngoten pripun? Oh, malah beleh wong tua. Karena itu perintah Allah, Nabi Ismail yakin itu perintah Allah, silakan jalankan. Masya Allah. Itu ada di surat As-Saffat ayat 102. Oke, resep pertama banyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua, sekeluarga dirikan salat. Yang ketiga, contohlah keluarga Nabi Ibrahim, karena Nabi Muhammad juga mencontoh keluarga Nabi Ibrahim. Yang keempat terakhir, maksimalkan hormon bahagia yang ada di tubuh kita, tapi dengan cara yang islami. Karena banyak orang ngasih kiat, ngasih tips ya, atau kiat biar hormon bahagia muncul, tolong pijet, ini ada duit, gimana Bu? Giling, ya ada duit, jajan, ya ada duit. Makanya ya wajar duitnya akeh ning jane ya orang tentu bahagia nggih. Bu, sekedar informasi saja, nggak usah saya terangkan detail. Intinya di tubuh kita ini Allah sudah titipkan 4 hormon bahagia. Berapa, Bu? 4 hormon bahagia. Jadi nggak usah cari bahagia di luar. Sekali waktu boleh, healing boleh, neng tebing breksi oleh, neng ojo melompat ya. Yang utama itu maksimalkan potensi bahagia di tubuh kita, karena tubuh kita sudah dititipi 4 hormon bahagia. Yang pertama ada namanya endorfin. Apa, Bu? Hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon anti stres. Jadi insya Allah kalau hormon endorfin di tubuh ibu itu naik terus, bisa maksimal, orang tahu stres.
Lah kalau orang nyuruhnya biar gak stres gimana? Senam, pijat, kuliner, bercinta, ya nek bojone ya. Nah, kalau dalam Islam yaitu boleh dilakukan, tetapi yang paling utama apa? Biar gak stres gimana? Zikir, baca Quran. Baca Quran itu zikir tertinggi ya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati jadi tenang? Makanya tadi di awal sebelum kita pengajian saya ajak zikir. Subhanallah, terus walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ini tasbih ala Ustadz Jeffrey almarhum, di awal tadi ala Ustadz Arifin almarhum. Kalau zikirnya Nabi Ibrahim tahu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu zikirnya, wiridnya Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan masih banyak lagi zikir. Baca Quran, baca Quran itu adalah zikir yang tertinggi ya. Makanya kalau sedih atau nggak pengen sedih atau nggak pengen stres, banyak baca Quran, banyak berzikir seperti yang tadi saya contohkan. Dan zikir yang paling utama subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi hormon yang kedua, oksitosin. Apa Bu? Oksitosin. Oksitosin itu hormon cinta. Hormon cinta. Maksudnya apa? Sering-seringlah menumbuhkan cinta akan hormon di tubuh kita naik. Oksitosin. Caranya gimana menumbuhkan cinta itu? Silaturahmi. Sering ngasih infak ke masjid, musola, atau sedekah ke anak yatim dan apa? Ternyata setelah diteliti Bu, orang yang suka ngasih orang lain itu kebahagiaannya tidak terbeli, betul nggak? Coba Ibu bisa ngasih, padahal duitnya misalnya garis 500, nyai 100 ke orang, setengah raja bagaimana? Luar biasa. Jadi hormon cinta ini bisa dibangun lewat apa? Tentu lewat pasangan itu pasti, kemudian lewat nyenengi anak. Tapi tadi jangan lupa silaturahmi, sering sedekah, sering infak, itu sehingga apa? Hormon oksitosin kita, hormon apa tadi? Hormon cinta kita naik, sehingga kita berbunga-bunga karena cinta. Orang tahu stres, di saat yang sama kita penuh cinta. Yang mana lagi? Udah berapa tadi? 2 ya. Ada berapa? 2 lagi bulan depan berarti ya. Yang ketiga, dopamin. D-O-P-A-M-I-N nih. Dopamin. Dopamin itu hormon kesenangan. Kalau tadi hormon cinta, oksitosin, anti stres tadi apa? Endorfin. Nah, ini dopamin, ini hormon rasa senang, gembira, itu namanya hormon dopamin.
itu bisa dimunculkan dengan apa? Dengan sering tersenyum. Bu, coba senyum semua dulu. Tanda senyum yang bahagia yang memunculkan hormon ini adalah senyum tapi bibirnya lurus. Kalau menyeringai itu nggak tambah bahagia, tambah sedih. Misalnya mereh. Kan ada senyum yang nyinyir ada ya. Kalau senyumnya tulus, bibirnya lurus, senyum, insya Allah itu menambah rasa bahagia di tubuh. Karena apa? Letaknya hormon itu di sini. Kening antara dua mata ini naik dikit di sini. Jadi otak kayak dibelah dua, kemudian dipancar dengan hormon dopamin ini. Maka sering senyum ya Bu. Bu, ampun merengut ya Bu. Didit radidit tetap senyum ya Bu. Banyak senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Sudah berapa? Sekarang yang keberapa? Yang keempat, serotonin. Hormon serotonin. Nggih. Mocone serotonin atau serotonin, intinya tulisannya serotonin. Seroto serotonin. Hormon serotonin ini hormon yang membuat kita rileks, Bu. Membuat kita rileks, santai, cool, calm, and confident. Pokoknya yang bikin kita tidak kemurung-gesung, tidak gerusa-gerusu, tapi membuat kita tenang, rileks, tenang, santai. Orang kadang ada masalah bisa langsung panik, betul nggak? Gimana? Padahal kepanikan itu kalau nggak hati-hati bisa memicu sakit lahir maupun batin. Kepanikan juga bisa memicu kecelakaan, betul nggak? Saya kemarin naik mobil, ya suatu saat naik mobil dari ceramah di sebuah kota mau ke Jogja, tiba-tiba saya udah batin. Makanya yang batin itu kadang kejadian ya Bu ya. Saya batin. Kan saya pelan-pelan, depan saya truk. Di seberang sana ada bapak-bapak lagi apa itu? Megang tali anjing, tapi anjingnya gede banget. Saya cuma batin. Wina ucul piye ya? Ucul bener lari ke sini. Anjingnya ini nabrak apa ini? Truk yang di depan saya. Kemudian ada bapak ibu boncengan panik, padahal nggak kesaut, nggak kesenggol sama anjing ini, tapi karena panik itu direm mendadak balik sungguh. Masya Allah. Intinya apa? Karena beliau panik, saya pun sebenarnya juga agak-agak panik juga karena batin tadi kayak ucul tenang. Masya Allah. Intinya apa? Jangan panik. Kalau pengen rileks gimana tadi? Serotonin. Hormon serotoninnya dimaksimalkan dengan cara apa, Bu? Rileks itu gimana caranya? Salah satunya dengan ikut pengajian begini. Asik ya Bu ya? Duduk, ada AC, ada kipas, dapat snack gratis, Masya Allah, dapat ilmu gratis, alhamdulillah. Ketemu konco, kadang ketemu konco akrab itu nak lali masalah itu Bu. Piye yu kabar ape? Wah cerita baru nek mulai sedih meneh biasanya ya. Tetapi apa? Banyak tempat-tempat untuk membuat kita rileks, dan terutama lagi-lagi sholat, zikir itu membuat kita bisa rileks. Melatih kesabaran. Saya jawab singkat ya Bu ya. Bu, kemarin saya sempat diceritain ponakan itu. Kan dia nanya, gimana hukumnya orang yang sabar tapi ngomongnya begini, sabar, aku ke wes sabar. Wejane wes ora sabar. Wong sabar kok B-nya 3 dulu. Sabar.
Bu, sabar itu as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan melancarkan setiap impian. Man sabara dhafira. Siapa yang sabar pasti akan beruntung. Ada dua peribahasa yang sangat indah tadi ya. Yang satu, sabar akan melancarkan setiap impian. Yang kedua, orang yang sabar akan beruntung. Bagaimana cara melatih sabar? Yang pertama, saya sebutkan singkat saja. Yang pertama, bersabarlah menghadapi apapun dan siapapun. Ini yang pertama. Karena Nabi bersabda, setiap orang itu ujian bagi orang lain. Istri ujian bagi suami, suami ujian bagi istri. Banyak orang bisa sabar dengan banyak orang, tapi dengan suaminya nggak bisa sabar. Kalau nelpon ke orang lain, iya sayang, apa kabar? Suaminya, bu, kusik. Ya Allah, suaminya digetak. Ini sama orang lain malah mesra. Berlatih sabarlah menghadapi apapun dan siapapun. Karena apa? Sejatinya di depan kita ini, entah orang, entah keadaan atau kejadian, semua ujian buat kita. Kalau Nabi menegaskan, seseorang itu ujian bagi orang lain. Dan kenyataannya demikian, betul? Anak nguji sabar nggak, Bu? Wah, luar biasa. Suami, apa meneh? Tetangga, loh ini kan lagi viral ya. Antar tetangga karena konflik diam-diaman, akhirnya apa? Karena dia dikucilkan, jalan ditembok sama dia, orang nggak bisa lewat gitu ya. Ada lagi yang barusan dihukum penjara 5 tahun, beberapa itu ibu-ibu suka nyirami kotoran, jadi habis BAB diwadahi, disiramnya ke pintu tetangganya. Iya, akhirnya oknum ibu ini di penjara. Itu kejadian. Ternyata tetangga ujian, bukan, Bu? Ujian. Suami ujian, anak ujian, motor lo bisa ujian, Bu. Udah jelas niat pengen ke JIH, mau ngaji duha sahaja, malah macet. Ujian, bukan? Atau kalau gak nyerempet orang, lo bisa juga. Ya, Masya Allah. Karena kadang kita udah hati-hati, tapi ada orang lain yang tidak hati-hati. Oke, yang pertama apa tadi? Berlatih yang di depan kita. Ini anggap ini ujian semuanya. Aku harus lulus. Aku harus lulus. Kemudian yang kedua, latihan kesabaran yang kedua adalah usahakan sabar juga dalam beribadah. Ini ngaji, ini ibadah. Mohon maaf, jujur, dibanding nonton TV, ibu lebih jenak mana? Nonton TV, sinetron gitu ya, Ikatan Cinta atau apa itu ya, kadang sampai berjam-jam, ikut nangis, snacknya sampai berkaleng-kaleng habis semuanya, nanti dirokok-rokok, diketok-ketok, wis entek kabeh. 5 jam, 6 jam kuat, iklannya ditonton, nanti acara lagi ditonton. Tapi kalau ngaji, pertama saya lihat bersila duduknya, kemudian tahiyat awal, kemudian tahiyat akhir, terakhir wis lemes kayak selonjor. Makanya tiang-tiang di masjid itu paling favorit. Sapa senepin? Tembak-tembak itu paling favorit ya. Karena emang apa? Ibadah itu ujiannya luar biasa. Nggak usah jauh-jauh, sholat aja Allahu Akbar. Itu kalau kita ngobrol nggak ada angop-angopnya ya, nguap-nguap. Tapi kalau sholat coba Allahu Akbar, rukuk, sujud, tapi selesai salam nggak menguap lagi. Padahal satu anggopan setan satu masuk, berarti ada 10 anggopan 10 masuk. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, ya, satu tadi sabar dengan ujian di sekitar kita, ya. Kemudian yang kedua sabar dalam beribadah. Yang ketiga sabar ketika kita dapat musibah tertentu. Ini kan tidak terjadi setiap saat. Tapi kalau terjadi misalnya ada anak meninggal, ada
Apa orang tua kecelakaan, kemarin saya dapat kabar ada tetangga orang tuanya kecelakaan, atau apalagi ada oknum suami selingkuh, itu juga ujian berat ya Bu ya. Kadang ada yang putus asa sampai gantung diri di pohon toge jadi nggak mati-mati. Nauzubillah min dzalik. Intinya apa? Sabar ketika dapat musibah. Yang keempat terakhir, sabarlah saat dapat kenikmatan. Loh, ternyata apa? Kenikmatan itu juga ujian. Ada loh orang dikasih duit banyak malah dia lupa sama Allah. Ada nggak? Awalnya rajin ke masjid, sering doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dapat order, daturnya gede. Ora tau ning masjid meneh, ora tau ndonga meneh. Maka orang yang betul-betul beriman adalah saat diuji dengan kesenangan dia tetap dekat dengan Allah. Oh, silakan dimaknai sendiri yang lebih luas. Yang pertama, kriteria kebahagiaan atau kebahagiaan yang hakiki tadi sudah saya singgung, memang belum saya tandaskan khusus. Kriteria kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat adalah ketika kita mendapat ridha Allah. Wa minan nasi may yashtari wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang mereka udah insya Allah bahagia luar biasa karena apa? Sudah menjual dirinya untuk mengharap ridha Allah. Maksudnya apa? Terkadang di mata kita dia terlihat sedih padahal dia bahagia karena dia yang utama itu bukan ridha manusia tapi ridhonya Allah yang dia cari. Begitu dia mendapat ridha Allah, meskipun orang-orang bisa mungkin salah paham bisa jadi, tetapi yang utama dia mengharap ridha Allah, maka itulah kebahagiaan yang sejati. Jadi ukurannya ini yang tahu sebenarnya Allah, bukan kita ya. Kita nggak bisa, wah kita sing neng buri kae wis bahagia kabeh. Nggak bisa. Karena manusia itu makhluk paling pandai menyembunyikan yang sebenarnya. Betul nggak? Betul nggak? Dia sedih bisa tertawa, bisa nggak? Atau dia punya duit banyak pura-pura sedih merah dijalui. Oh no ya. Gitu Bu ya, ridha Allah ini yang pertama ya. Kemudian pertanyaan kedua yang terkait dengan bagaimana agar sholat itu bisa untuk istirahat. Maksudnya istirahat itu bukan kok tidur ya Bu ya. Maksudnya istirahat itu bukan kok santai-santai, tetapi tetap khusyuk, tenang. Jadi gini, silahkan dibuka surat At-Taubah ayat 26. Hanya orang yang tenang yang akan menang. Hanya orang yang tenang yang akan diberi kemenangan oleh Allah. Kemenangan itu macam-macam, urusan apapun dia dimenangkan, dilancarkan oleh Allah. Nah, ketenangan itu adalah puncak dari istirahat itu sendiri. Karena apa? Kalau kita istirahat kok raisoh tenang, berarti tidak istirahat. Makanya untuk mencapai istirahat sejati, yaitu ketenangan dalam sholat, kiatnya bagaimana? Kiat yang paling sederhana, kata Nabi, kamu jangan ngobrol dengan dirimu sendiri. Ini kiat yang paling utama. Maksudnya gimana? Ada orang sholat ngobrol dengan dirinya sendiri. Allahu Akbar, nasib mesti nentok rong yuto malah raentok. Ada nggak yang pernah ngobrol begitu dengan dirinya? Allahu Akbar, ratus ya malah antri, akhirnya ini sholat keringetan malah nesu-nesu. Ada lagi ya Allahu Akbar, wah kayak tapek mantu malah distipek tonggo. Jadi ngobrol terus sampai salam ini ngobrol sama dirinya sendiri. Itu yang bikin akhirnya apa? Sholat tambah sakit, nggak tambah tenang, tambah stres. Tapi kalau mantep melu Gusti Allah dalam arti apa? Sholat itu khusyuk, ada apapun dia nggak terganggu. Nah itu baru tenang, ya, istirahat sejati. Berarti gimana tadi kiatnya? Jangan ngobrol dengan diri sendiri. Ngobrolnya sama siapa? Sama Allah. Al-Fatihah itu kan obrolan langsung dengan Allah. Catat ya Bu? Ya. Ya saya kira itu. Kita akan tutup dengan doa. Karena salah satu waktu mustajab untuk berdoa adalah di akhir majelis taklim.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya Allah, kami telah membahas tentang bagaimana bentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat. Maka ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah, bahagiakan keluarga kami ya Allah, tak hanya di dunia namun juga di akhirat kelak ya Allah. Jaga keluarga kami dari api neraka-Mu ya Allah, jaga keluarga kami dari fitnah, jaga keluarga kami dari hal-hal yang membuat keluarga kami pecah ya Allah. Utuhkan keluarga kami ya Allah, terus harmoniskan keluarga kami ya Allah, agar kami tak hanya bahagia di dunia namun juga di akhirat nanti. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisa cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.